Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, yang saya hormati Habib Umar bin Muhdar Al-Haddad, yang saya hormati Habib Al-Habib Abdul Qadir bin Hamid Maula Habib, yang saya hormati para alim, para ulama yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, yang saya hormati aparatur pemerintah yang hadir, Pak Camat, Pak Lotio, pimpinan DPRD, Pak Kapolres yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ketua Surya NU Kabupaten Pulang Bawang Barat yang kami hormati, jamaah sholawat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkumpulan kita pada malam hari ini, perhimpunan kita pada malam hari ini, majelis yang mulia ini dijadikan sebagai majelis yang mendatangkan banyak manfaat untuk kita sekalian. Amin. Dijadikannya majelis ini terhindar dari semua fitnah, semua mara bahaya, dan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya bukan seorang alim, bukan seorang pemikir agama, bukan juga orang yang alim. Tapi pada malam hari yang berbahagia ini ada beberapa fakta yang ingin saya ceritakan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kira-kira 25 tahun yang lalu, kala itu saya sedang berada di sekolah menengah atas SMA pada waktu itu. Di tempat ini kehadiran tamu seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu membantu banyak orang dalam berbagai sendi kehidupan, ngobatin orang, tempat konsultasi dan lain sebagainya. Beliau waktu itu terkenal dengan Buyut Gelung. Pada waktu itu saya diajak oleh beliau duduk menghadap ke arah selatan. Jadi kira-kira di rumah ini masih belum seperti ini. Beliau bilang ini, Mar, suatu saat beliau menuju ke arah depan. Suatu saat daerah ini akan menjadi ramai. Tempat ini akan menjadi ramai dan ramai. Kita belum, daerah ini belum ada pemekaran, jauh dari pemekaran. Pada waktu itu Kabupaten Tulang Bawang masih baru dimekarkan. Setelah 20 tahun kemudian, saya waktu itu sebagai Bupati Tulang Bawang Barat, saya juga bingung oleh kekuatan apa saya digerakkan sehingga memilih salah satu program kita membuat Kota Budaya Uluwan Nuri. Uluwan itu di awal, Nuri itu kehidupan. Awal dari kehidupan. Sebuah peradaban lampau yang ingin kita cita-citakan kembali menjadi peradaban masa depan. Tempat berkumpulnya orang-orang baik. Tempat dibentuknya orang-orang baik. Dan tempat yang kita sebut dengan Uluwan Nuri itu benar-benar kalau kita berdiri menghadap ke sana itu benar yang ditunjuk oleh beliau pada waktu itu. Sekarang sudah ada kampus Politeknik Agroteknologi.
Sudah ada komplek Tiuh-Tiuh sebagai tempat kebudayaan. Ada penyusuan nuli, ada kantor Kapolres. Sekarang sedang dibangun mall pelayanan publik. Menyusul akan dibangun kantor kejaksaan. Menyusul lagi akan dibangun sebuah ruang yang kita niatkan untuk menjadi tempat berkumpulnya. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hidup secara dinamis dan harmonis di dalam satu tempat. Dan itulah yang sekarang kita sebut dengan ruang ini. Kita mencita-citakan Tubaba, bukan lagi sekedar singkatan, tetapi Tubaba adalah masa depannya Tulang Bawah Barat. Kalau ditanya apa itu Tubaba, orang yang memegang teguh prinsip neman, bekerja keras, negas, tidak kenal menyerah, nerimo, memiliki keikhlasan. Hari ini kita semua sedang belajar bagaimana menuju Tubaba yang kita cita-citakan. Dan pada malam hari ini kita nanti akan sama-sama membuktikan setelah kita bubar dari majelis ini. Karena Tubaba itu sederhana, setara, dan lestari. Apakah sampah kita juga banyak pada malam hari ini? Jadi contoh di dalam majelis sholawatan kita harus kasih contoh juga. Jangan sampai nanti kemarin ada pertemuan ratusan ribu orang, sampahnya 31 ton sudah dihitung. Nah, malam hari ini kita kumpul ribuan orang, sampahnya nanti kita hitung bareng-bareng. Karena kita akan lihat ciri-ciri apakah kita termasuk golongan manusia yang hidup, layak hidup di masa-masa yang akan datang. Nah, saya lanjut lagi cerita fakta yang kedua. Itu tadi beberapa tahun kemudian, sekitar 7 tahun setelah tahun 97, di tempat ini Abi Raden juga kehadiran tamu. Beliau menyebutnya pada waktu itu Empu Modo. Empu Modo itu seorang ahli pertanian. Beliau mengklaim dirinya sebagai keturunan Brawijaya, ahli botani. Kami nanam jagung lebih kurang 8 bulan di tempat ini. Banyak hal yang kami temukan di tempat ini. Banyak hal yang di luar perkiraan kita, banyak kejadian di tempat ini. Lalu kemudian hadir lagi Abuya Habib Bahru. Beliau juga banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Dan setiap tahunnya berkumpul orang-orang baik di tempat ini, hadir orang-orang baik untuk menanam kebaikan di tempat kita ini. Nah, oleh karenanya kemarin adik kami Suhendra mengajak kita semua, atas nama keluarga besar mengajak kami semua. Saya bilang sama Suhendra, jangan nanggung lagi. Tempat ini harus dijadikan tempat yang kedepannya kalau bisa bertambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, tambah manfaatnya untuk membentuk manusia-manusia yang baik di kehidupan mendatang. Nah, ini yang sebenarnya diniatkan dari perkumpulan, setiap perkumpulan kita pada yang kita lakukan. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah syukur kita semua dipertemukan di dalam satu majelis dengan orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Semoga pertemuan kita, majelis yang mulia ini menjadi barokah, menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar, Habib Abdullah, dan yang saya hormati para habaib, perjalanan ini pasti sangat panjang. Kalau hanya ini dihentikan pada malam hari ini, saya yakin dan percaya tidak akan pernah masa depan yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Karena masa depan yang bisa terwujud itu harus kita jalani dari hari ke hari, dari hari ke hari.
Masa depan itu tergambar dari proses yang kita lakukan hari demi hari. Oleh karenanya Habib, kalau Habib datangnya pada malam hari ini saja, terus kemudian pulang meninggalkan, menyerahkan sama Darwis, Ustadz Sahroni dan lain sebagainya, mungkin perjalanannya sampai, tapi mungkin menemukan jalan yang berliku, waktu tempuh yang lama dan lain sebagainya. Oleh karenanya para habaib, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menjadikan tempat ini menjadi tempat yang bermanfaat untuk membentuk kader-kader yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Ini mungkin yang sekelumit yang dicita-citakan oleh adinda kami Suhendra, karena perjuangan ini sudah sangat panjang. Habib Raden di tempat ini sudah hampir lebih kurang, mungkin sudah lebih dari 30 tahun, sudah hampir 40 tahun. Beliau setiap hari berada di tempat ini bertani, tapi saya yakin dan percaya perjalanan yang disebut dengan nedas itu, karena kadang-kadang orang itu sakti bukan karena ilmunya, tetapi karena keseringannya yang membuat orang itu memiliki kelebihan dan kelebihan. Nah, ini saya lihat banyak sekali warga masyarakat kadang-kadang menganggap semua itu adalah perjalanan yang pintas, padahal sebenarnya memiliki perjalanan yang panjang. Nah, oleh karenanya besar harapan kami juga kita sama-sama membersamai perjalanan ini. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan untuk hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan sekali lagi majelis kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan terima kasih atas segala bentuk bantuan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.